Kita mulai ya. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan RPS. Kita hari ini membahas tentang konsep sistem informasi. Jadi mahasiswa diharapkan mampu setelah mempelajari mata kuliah ini bisa menjelaskan konsep sistem informasi, konsep informasi itu sendiri, jenis-jenis sistem informasi, ciri-ciri informasi, dan bisa menjelaskan juga siklus informasi. Nah, itu yang teman-teman harus bisa memahami dan menjelaskan setelah mempelajari mata kuliah pada pertemuan kali ini. Baik, kita lanjut ke pokok yang pertama, yaitu tentang konsep sistem. Di slide sudah ada ya. Itu ada sistem. Pernah dengar kata sistem? Pernah. Nah, apa itu kira-kira sistem? Ya. Sistem itu suatu metode atau himpunan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan proses pencapaian suatu tujuan. Oke, bagus juga. Ada lagi menambahkan? Ya, silakan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu tertentu. Iya. Dari ketiga jawaban adalah saling berhubungan ya. Jadi maksudnya saling menambahkan. Jadi ketiga-tiga ini, jawaban ini kalau kita jadikan satu, benar jawabannya ya. Jadi di sini sistem itu. Nanti kita lihat item-item apa saja yang ada dalam sistemnya. Nah, jadi kita lihat sistem. Sistem itu ada 6 kata kunci yang harus kita pahami. Jadi pengertian daripada sistem itu harus mencakup 6 kata kunci ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mungkin kita mulai dari prosedur. Apa sih prosedur? Prosedur itu aturan boleh, cara boleh, mungkin susunan juga boleh. Jadi sistem itu ya terdiri dari itu, yang diawali oleh susunan dari suatu sistem kerja. Ya. Oke, saya ingatkan lagi. Jadi sistem di sini yang dimaksud adalah sistem kerja pada suatu instansi. Seperti apa sih sistem kerja itu? Nah, itu yang dimaksud sistem di sini. Jadi karena kita anak IT, jadi kita akan membuat sistem kerja daripada suatu sistem itu, nanti kita upgrade-kan ke sistem dengan aplikasi. Ya. Yang pertama kita lihat prosedur. Ya. Jadi sudah berjalan. Terus yang selanjutnya saling berhubungan. Kira-kira kalau orang kerja itu kerja sendiri atau membutuhkan orang lain? Atau berhubungan dengan orang lain? Hubungan orang lain ya. Contoh, kita dalam perkuliahan ini kan sistem kerja juga, sistem kerja kampus. Kalau ada dosen aja, nggak ada mahasiswa yang diajar, jalan nggak ngajarnya? Nggak jalan. Nah, itu maksudnya kita itu saling berhubungan. Ini kita saling bertatap muka, saling bertemu ya. Kebalikannya, kalau ada mahasiswa dan nunggu di kelas, dosennya nggak masuk, nggak datang, terjadi nggak pembelajarannya? Jadi sistemnya nggak jalan. Nah, seperti itu yang saling berhubungan. Terus berkumpul bersama-sama. Ada yang bisa jawab? Apa maksudnya berkumpul di sini? Berkumpul bersama-sama. Kita sekarang berkumpul apa di rumah masing-masing? Berkumpul. Nah, maksudnya kita berkumpul. Jadi kita menjalankan sistem itu berkumpul gitu. Bisa kumpul di kampus, contohnya kalau sistem kampus. Kalau sistem perusahaan ya kumpulnya di kantor perusahaannya gitu. Itu yang masuk berkumpul, dalam artian nggak masing-masing di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing tidak. Jadi kita itu berkumpul di suatu tempat minimal seperti itu. Itu yang maksudnya berkumpul. Karena berkumpul ini kan yang untuk menciptakan suatu sistem. Terus melakukan kegiatan. Kita di sini melakukan kegiatan kan? Iya. Tugas dosen melakukan kegiatan menjelaskan, ya kan? Mahasiswa tugasnya adalah mendengarkan.
menulis, mencatat, menjawab pertanyaan dan sebagainya itu suatu kegiatan. Ya. Sasaran dan tujuan. Sasaran tujuan apa kira? Sasaran dan tujuan. Saya tadi di awal sebelum masuk ke materi saya sudah jelaskan tujuan kita belajar mata kuliah ini agar apa? Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem, itu tujuan kita semua, ya kan? Ya harus punya tujuan. Kita kuliah nggak punya tujuan nanti keluar dari kelas nggak dapat apa-apa. Jadi kita di sini tujuannya harus ada juga. Sistem perkuliahan kita juga harus punya tujuan. Apa tujuan tadi? Kita harus bisa memahami dan menjelaskan konsep sistem, konsep informasi, ciri-ciri informasi, jenis-jenis informasi. Nah seperti itu. Harus punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan nggak termasuk dalam sistem. Terus satu lagi jaringan kerja. Jaringan kerja ini maksudnya kita itu bekerja nggak hanya berkumpul bersama juga, tapi punya jaringan. Contoh kita perkuliahan ini, kita saja yang terlibat sebenarnya. Ada bagian akademik yang nanti memproses, yang mengeluarkan nilai kita. Ada bagian prodi yang bagiannya menilai pembelajaran kita. Bagian SPNI yang menilai, mengevaluasi kinerja dosen dan sebagainya. Jadi punya jaringan selain yang ada yang berkumpul di sini. Itu maksudnya. Ya, kalau kita ibaratkan kalau di sistem Indomaret umpamanya, di situ berkumpul kasir, barang, petugas ya. Tapi di luar banyak yang terlibat. Yang nyuplai barang kan ada, tapi dia nggak langsung di situ. Tapi di belakangnya tetap dia berjalan, bekerja dan seterusnya. Ya, ini daripada konsep daripada sistemnya. Bisa dilanjut? Ya. Coba kita balik ke informasi. Ya, karena kita ada kaitannya dengan informasi. Kalau informasi apa kira-kira? Ya. Informasi itu suatu keterangan pernyataan gagasan yang memiliki suatu makna. Suatu pernyataan gagasan yang mempunyai makna. Oke, boleh. Menghubungkan teknologi orang dan proses yang terlibat. Menghubungkan teknologi sistem informasi menghubungkan teknologi orang dan proses yang terlibat. Oke, masih ada lagi? Ya. Informasi adalah suatu laporan di mana ada kegiatan ataupun ada masalah Atau laporan ya. Itu informasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, boleh. Karena ini masih umum, informasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa yang kita dapat dari orang lain itu adalah informasi. Apa yang kita dengar itu adalah informasi. Itu informasi. Tapi kalau kita di IT ini, informasi itu yang kita lihat hasilnya di layar komputer kita. Itu yang dimaksud informasi. Ya. Contohnya, umpamanya hari ini saya keluarkan contoh nilai UTS kemarin, umpamanya. Baru tahunya hari ini. Kalau kemarin nggak tahu, itu informasi kan? Informasi. Itu suatu informasi. Jadi kalau informasi ini lebih jelasnya bisa kita di sini. Ya. Ini konsep informasi. Apa itu informasi? Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan, baik saat ini maupun saat mendatang. Nah ini sebenarnya lebih pengertian yang lebih luas, yang biasanya informasi ini yang dibutuhkan oleh manajer, pimpinan. Ya. Kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalau informasinya ya seperti itu, jadi maksudnya kita nggak ngambil keputusan saat ini atau saat mendatang, kayaknya jarang dilakukan. Tapi ya biasanya yang seperti ini adalah perusahaan atau manajer-manajer yang pimpinan yang membutuhkan. Coba kita cari garis bawahnya aja, garis besarnya aja. Di situ ada data ya. Ya. Biasanya data itu di-input apa diproses? Awalnya gimana? Siklusnya. Data di-input, setelah itu diproses, terus itu dikeluarkan. Keluarnya itu adalah sebuah informasi. Nah itu secara garis besarnya, benang merahnya untuk dari mana sih informasi itu ada?
ada dari itu. Data di input, terus data itu diproses, data dikeluarkan. Input prosesnya pakai apa? Pakai komputer. Ya, jadi yang bukan ini yang dimaksud informasi dalam dunia IT ya. Beda kalau informasi secara umum, ngerumpi aja dapat informasi kan, dengan radio dapat informasi, itu bukan ya informasi, tapi untuk yang dimaksud IT seperti itu. Jadi ada dasarnya, ada input, proses, dan outputnya. Ya, ya. Ya. Ini kita lihat beberapa rangka subsistem dan supersistem. Ya, karena kita membahas tentang informasi, jadi kita mengenal jenis-jenis atau level-level daripada sistem informasi itu sendiri. Ya. Yang kita lihat yang paling bawah, ya, paling bawah sebelah kanan merah ada istilah subsystem. Kira-kira ini sistem yang paling besar atau sistem yang paling kecil? Paling kecil. Kenapa? Karena dia subsystem ya. Nah, seperti itu. Ini kita contohkan di perusahaan, sistem di suatu perusahaan X misalnya. Kalau biasa subsystem berarti sistem itu hanya mempunyai bagian produksinya saja, maksudnya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti buat aplikasi tentang produksi saja, itu tergolong dalam subsystem, sistem yang paling sangat kecil. Nah, beda lagi kalau teman-teman nanti buat sistem informasi, ada pemasarannya, terus ada produksinya, udah ada dua bagian, dia tergolong dalam subsystem. Jadi enggak lebih besar lagi sedikit. Kalau ditambah lagi dengan personalia sistemnya, jadi bisa dikatakan sistem. Karena apa? Karena dia punya 3 bagian, ada produksi, ada pemasaran, ada personalia. Nah, kalau kita tambahkan lagi ya bentuk angkutannya, perusahaan itu jadi ada 4 bagian, itu sudah bisa dikatakan super sistem. Jadi bisa dikatakan super sistem. Kenapa? Karena dia lebih kompleks, sudah mencakup kemana aja. Jadi ini sudah lengkap. Pemasaran ada, produksinya ada, personalia ada, akuntansinya sudah ada. Jadi teman-teman juga ya nanti suatu saat kalau membuat aplikasi, buat skripsi, judulnya atau kerangkanya harus kompleks ya. Dan maksudnya jangan kalau memang buat satu sistem di perusahaan dia minimal harus ini ada. Jadi jangan hanya buat produksinya saja. Nah, itu nggak masuk dalam kriteria tugas ahli. Jadi dia harus kompleks, minimal kompleks, dia harus lengkap. Jadi sistem itu bisa digunakan dan lengkap. Jangan hanya produksi saja. Contoh, misalnya buat aplikasi perpustakaan sekolah. Buatnya cuma sistem pengembalian doang. Emang bisa? Kira-kira kalau pengembalian aja masuk mana? Super atau sistem atau super sistem? Hah? Masuk dalam subsistem. Kenapa? Kenapa di subsistem? Karena hanya pengembalian saja. Seharusnya ada apa selain pengembalian? Ada peminjaman, terus ada pembuatan anggota ya, ada anggotanya. Nah itu contoh kecil aja ya, seperti itu. Jadi contoh kecil perpustakaan itu minimal ada 3. Ada pembuatan kartunya, ada proses peminjaman, ada proses pengembalian, tambahkan laporannya. Masa kita minjam terus nggak pernah dipulangin, kan nggak mungkin. Ya kan habis buku perpusnya. Nah, seperti itu. Jadi logiknya harus jalan ya. Jadi kalau membangun sistem itu kita runut, kita pikir, kita logikkan bahwa sistem itu bisa berjalan dari awal input sampai dengan output, laporannya jalan siklusnya. Makanya kalau orang buat sistem itu memang nggak sekali jadi, maksudnya ada tahap-tahapannya. Oh ini kurang, ulangin lagi. Oh ini kurang, ulangin lagi. Seperti itu. Jadi rancangannya kurang bagus, dibagusin lagi. Codingnya kurang oke lagi. Nah jadi memang ada proses maintenance-nya. Jadi proses percobaan. Jadi nggak harus buat sistem langsung jadi nih, serahkan, tidak ada prosesnya. Uji coba istilahnya. Nah ini adalah contoh daripada
development-nya, ada input proses output, ada objeknya, goal-nya. Ya. Tadi kita udah kenal ya, input proses output. Ya kan? Apa tadi yang input? Data. Data. Yang diproses? Data. Yang dikeluarkan? Informasi. Oke, berarti udah paham di sini. Yang di atas apa? Development ini. Sistem itu bisa jalan nggak kalau nggak ada lingkungan luarnya? Maksudnya informasi itu lingkungan luar ya. Ya. Contoh, kampus ini punya sistem pembelajaran, sistem perkuliahan, tapi nggak ada mahasiswa yang datang dari luar. Maksudnya nggak ada mahasiswanya, karena mahasiswa termasuk lingkungan luar dari kampus kan. Di kampus cuma 4 tahun paling lama. Jadi kita jalan nggak kalau ada dosen, ada kampus, tapi nggak ada pengaruh dari luar, lingkungan luarnya nggak masuk ke kampus. Contohnya mahasiswanya nggak ada, terjadi nggak sistem perkuliahannya? Jalan nggak sistem kampusnya? Nggak, itu yang dimaksud. Contoh kalau kemarin itu punya sistem dia, kalau nggak ada yang beli, hasilnya kerja nggak? Udah, ya jalan sistem hasilnya kalau nggak ada yang beli. Jadi perlu pengaruh luar itu, makanya kalau kita sebagai TKC nanti pelayanannya harus diutamakan. TKC kan masuk itu aja apa yang diucapkan selamat datang katanya kan seperti itu. Ya. Terus yang di bawah, paling bawah kanan apa? Objektif, goal. Jadi punya tujuannya. Tujuannya apa? Kalau kita kuliah ini tujuannya apa? Dari ilmu boleh. Apa lagi? Jadi sarjana. Iya. Terus? Mendapatkan kerjaan. Terus apa lagi? Tadi jodoh nggak? Jangan ketawa, nanti dapat jodoh beneran. Besar nanti. Salah satu loh. Jadi 10% sampai 50% kampus itu memang ajak jodoh. Ya, nggak bisa dipungkiri. Jadi banyak yang perjodohan itu ketemunya di kampus, antara di kampus. Seperti itu. Ya, goal tujuannya. Ya, lihat tujuan apa? Kalau tujuan kita berkuliah apa yang pertama? Tujuan kita bisa memahami materi pada pertemuan ini kan, bisa memahami, bisa menjelaskan item-item yang saya jelaskan tadi. Itu kan tujuannya hari ini. Kalau akhir semester nggak, tujuannya apa? Tujuan itu banyak, dapat nilai A, nilai B gitu kan. Tapi itu harus punya tujuan. Tujuannya bertahap. Tujuan semester 8 apa? Lulus sudah seperti. Jadi stepnya harus bisa dipisahkan. Nah, ini komponen sistem. Jadi sistem itu punya lingkungan luar, punya data yang diproses input, outputnya, terus akan juga punya tujuannya. Kita lanjut dari ciri-ciri informasi. Ya. Yang pertama ciri-ciri informasi itu adalah dia bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Saya kasih contoh informasi yang benar seperti apa, informasi yang salah itu seperti apa. Pernah nggak dapat informasi, oh iya benar setelah pikir. Kadang-kadang kita dapat informasi, oh enggak salah itu kan. Ya, mungkin yang sering kita dapatkan apa? Informasi yang benar atau salahnya Pak? Informasi mengenai dari sosial media Pak. Sosial media. Mungkin ya dengan edarannya informasi dengan banyaknya orang yang menginformasikan berbeda-beda Pak. Jadi mungkin ada yang benar, ada yang salah. Jadi tergantung orangnya, usernya yang menginformasikan, yang mengoutputkan informasi bisa benar dan salah. Oke, ada yang lain? Iya, informasi yang benar itu seperti apa kira-kira? Misalnya informasi yang benar, kayak yang terjadi sekarang lampu banyak jalan yang berlubang. Oke, itu benar, real. Real itu Pak. Banyak yang berlubang atau ada yang berlubang? Kalau banyak berarti yang bagusnya dikit dong. Ya maksudnya di Lampung lagi kira ada beberapa ruas jalan yang berlubang besar gitu. Nah itu informasinya benar. Ya karena masih banyak yang nggak berlubang kan masih dulu. Jadi nggak bisa disebutkan banyak. Jadi ada sedikit. Kalau yang salah, informasi apa kira-kira?
jawab. bisa lagi jalan ke mall gitu ya. Tentang Ya, metode dulu. Ya, ini karena kita lihat dari sifatnya ya, itu benar dan salah. Memang ya informasi yang benar itu yang diharapkan, informasi salah itu yang tidak diharapkan atau informasi yang hoax. Ada lagi informasi yang sifatnya adalah baru. Informasinya baru. Apa yang bisa contohkan? Ada juga nih informasi tambahan oleh kita ya. Baru, informasi itu baru. Ada juga istilah informasi itu yang up to date ya. Up to date. Jadi maksudnya informasi itu date tanggal. Jadi tahunnya hari ini, umpamanya tanggal 10, informasi itu keluar, kita tahunya hari ini juga tanggal 10. Berarti itu up to date bagi kita sebagai penerima informasi. Itu up to date bagi kita. Nah ini ada baru. Apa bedanya kita baru sama up to date? Ya, ya. Kalau misalnya baru itu kayak dia misalnya di pos tempat di sananya di Lampung terjadi banjir di hari ini gitu. Tanggal 10 umpamanya ya. 10. Terus hari-hari itu dan jam-jam itu kita tahu pas waktu dia ngepost. Tapi kalau misalnya yang waktu dan yang sudah lama, dia seandainya 10 hari sebelum dia lihat itu kejadiannya udah ada, udah terjadi, tapi dia baru tahu hari Hari itu ini juga. juga. Oke, betul sekali jawabannya. Ya, jadi ada perbedaan sedikit antara baru dan up to date. Ya. Kalau yang dimaksud baru ini itu baru bagi kita. Makanya informasi itu kita baru tahu tanggal 10. Sedang kejadian legalnya tanggal 9 kemarin. Itu bukan up to date lagi, itu baru aja. Beda lagi kalau kita tahu legalnya hari tanggal 10 kejadiannya, kita juga tahunya di tanggal 10 itu baru up to date. Itu perbedaan informasi up to date dan baru. Sebenarnya sama-sama informasi, tapi kira-kira kita butuh yang mana? Yang up to date atau yang baru? Up to date. Kita tuh biasakan informasi itu yang up to date. Terus ciri yang lain adalah tambahan. Informasi tambahan adalah informasi biasanya tambahan sifatnya nambah ya, umpamanya tadi jadi kecelakaan umpamanya meninggal 2 orang. Terus ada tambahan lagi, ada informasi lagi, ternyata bukan 3 orang, ada 5 orang. Itu sifatnya tambahan. Terus korektif. Nah, korektif ini biasa aja. Umpamanya informasi yang kita baca tadi namanya Budi, ternyata bukan Budi, namanya adalah Sugeng. Nah, itu sebagai koreksi nama ya. Koreksi nama atau koreksi tempat atau seperti apa, itu koreksi namanya. Terus penegas. Kalau penegas ini biasanya informasi yang ada simpang siur ya, klarifikasi lah. Ya. Karena kan saya yang klarifikasi apa, klarifikasi ini menegaskan bahwa ini loh sebenarnya informasi itu. Biasanya kalau kejadian seperti tadi, biasanya yang ambil alih apa binsanya, kepala kampungnya, apa siapanya, di situ yang menegaskan ini kejadiannya seperti ini di sini, siapa namanya dan kronologinya diceritakan di situ. Informasi menurut John Park ya. Jadi ini siklusnya, ada model, ada proses, ada dasar data, ada output, informasi, ada penerima, ada keputusan, tindakan, hasil tindakan, data ditangkap, ada juga input. Ya. Jadi informasi itu kalau kita balik ke tadi, dasar daripada informasi itu mulai dari mana? Dari input. Ya. Kalau di sini ada nggak input? Ya. Ya. Jadi untuk siklus ini berarti bisa kita jelaskan mulai dari input Dari ini dulu Pak. sampai dengan data ditangkap. Yang pertama data ditangkap, kemudian input, proses, output, penerima, keputusan dan hasilnya. Oh, boleh nanti kita lihat. Saya mengacu ke sini. Ya. Ini materinya tentang proses sistem informasi hari ini. Sebelum kita tutup mungkin harus ada tanya jawab dulu. Ya, nanti juga ada pelintasan dari. Ya. Nanti gantian, teman-teman dulu boleh nanya, apa saya dulu yang nanya? Ya. Kita dulu boleh. Kata kunci ini silakan. Ya, silakan bisa. Proses sistem adalah prosedur-prosedur yang mencakup aturan dan kebijakan di suatu perusahaan atau organisasi saling berhubungan antar manusia yang berkumpul untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jalinan kerja agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, bagus. Oke, sekarang gantian. Siapa yang mau nanya?
mengapa informasi itu sangat penting bagi perusahaan, ya. Bisa kita lihat di sini. Kenapa sih informasi itu sangat penting bagi perusahaan? Ya. Karena perusahaan itu memang setiap saat, bahkan setiap saat butuh informasi apa tentang apapun itu, ya. Nah, kalau untuk apa dia informasi bagi penerima? Atau aja penerima ini siapa? Si umpamanya bagi perusahaan itu. Untuk apa dia informasi itu? Untuk mengambil keputusan tadi, ya. Untuk mengambil keputusan yang digunakan untuk saat ini ataupun saat mendatang. Contoh, perusahaan hari ini dapat laporan rugi umpamanya 100 juta umpamanya ruginya. Tapi kan pasti kok bisa rugi masukkan. Jadi pasti dia cari keputusan dia. Dengan keputusan itu dia melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tingkatkan lagi, apa yang harus kita buang, harus kita cut, ya. Nah itu langsung. Biasanya kalau rugi langsung cepat-cepat. Itu yang ambil tindakannya saat ini, maksudnya ya kan. Nanti ini langsung cepat-cepat. Apa? Setelah melakukan tindakan, hasilnya lagi. Nanti lihat bulan depannya untung atau rugi. Nah seperti itu. Itu yang saat ini. Kalau saat mendatang mungkin informasi yang nggak harus dilakukan tindakannya saat ini, bisa saat mendatang itu bisa minggu depan, bulan depan, bahkan bisa tahun depan. Contoh informasinya, karyawan kita hari ini mengundurkan diri 10 orang. Tapi kayaknya emang 10 orang ini nggak penting bagi kita, umpamanya kan? Ya udah kita terima aja, tahun depan lagi nggak apa-apa. Lumayan kan? Dari bulan ini ke bulan tahun depan masih ada 8 bulan lagi, lumayan bayar gajinya sudah lebih ekonomis dan seperti itu. Itu maksudnya ngambil tindakannya nggak saat ini, nanti tahun depan. Itu contoh kalau yang tahun depan. Jadi sangat jelas ya. Jadi informasi itu sangat penting bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Silakan lihat saja. Baik, sambil absen, jangan lupa tugasnya dikerjakan yang ada di modul, ya. Nanti di pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Siap? Siap ya Pak. Ya Pak. Teman-teman, untuk pertemuan terakhir hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa diterima, bisa dipahami, ya, bisa dijelaskan untuk menunjang materi-materi selanjutnya. Siap ya semuanya. Sambil absen berjalan, kita closing dulu ya. Baik, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, ya. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya dulu terima kasih atas waktu dan semangatnya yang sangat luar biasa hari ini. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.